Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Halo anak-anak, sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini? Yuk, untuk memulai ibadah ini kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Yang baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Saya bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan saya untuk mengikuti ibadah, untuk berbakti kepadamu ya Tuhan. Tolong saya dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, adakah yang hari ini badannya merasa sakit? Nah, obatnya apa? Kalau badan sakit, hatinya kita buat senang, gembira. Pasti badan akan terasa lama-lama menjadi sehat. Ayo kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya.
Kita siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik, dan perhatikan juga siapkan Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, hati saya gembira seperti lagu yang saya nyanyikan. Karena hati yang gembira seperti obat bagi tubuh kami yang sakit. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menambah kekuatan iman kami. Tolong saya Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukan firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Sudah siap mendengarkan cerita? Baiklah anak-anak, duduk yang manis, jangan berlari-larian, jangan juga sambil makan. Dengarkan, cerita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang 19 sampai dengan 34. Anak-anak bisa baca nanti bersama dengan papa, mama, atau kakak. Pada suatu hari, pergilah Paulus dan Silas ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia atau kota perantauan orang Roma. Di sana mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Apa itu roh tenung anak-anak? Yaitu yang kerjaannya meramal, kayak dukun. Dan dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya atau majikannya atau yang mempekerjakannya memperoleh penghasilan yang besar. Perempuan itu mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Dan itu dilakukan beberapa hari dan terus-menerus kepada Paulus dan Silas. Sampai kemudian Paulus pun tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka lalu menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka untuk menghadap penguasa dan berkata, "Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera atau menyiksa mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan nyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat.
sehingga sendi-sendi penjara itu koyak, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan diri, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Anak-anak, dari cerita hari ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang besar ketika kita memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Anak-anak, apakah anak-anak juga bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan? Atau mungkin lebih suka lagu-lagu lain selain pujian kepada Tuhan? Anak-anak, ingat ya, dalam segala perkara baiklah kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan menyanyi, memuji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam cerita kita hari ini. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Ulangan 10 ayat 21a, yang adalah ayat hafalan kita. Ulangan 10 ayat 21a. Kita baca bersama-sama. "Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat." Sekali lagi, Ulangan 10 ayat 21a. "Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allah yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat." Demikian cerita kita hari ini. Anak-anak, mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu, mendekatkan diri kami dengan Engkau Bapa dengan puji-pujian. Memuji Engkau selalu ya Bapa. Kami tahu karena dengan pujian itu ada kuasa yang besar di dalamnya. Terima kasih atas firman-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kalau anak-anak punya masalah apapun itu, ingat, minta tolong kepada Tuhan Yesus.
bersama Tuhan Yesus tidak ada kesukaran. Masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Anak-anak percaya? Ayo kita memuji Tuhan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Tunggal Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Tunggal Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sampai bertemu di ibadah minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.